Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempraktekkan bentuk logika fuzzy dengan metode Sugeno dengan menggunakan MATLAB. Oke, sebelum mempraktekannya saya ada contoh kasusnya itu di sini ya. Untuk kasusnya ini, yaitu adalah suatu perusahaan mampu memproduksi rata-rata 50.000 unit barang per hari, dan dalam 3 bulan terakhir permintaan tertinggi sebesar 75.000 unit. Barang yang tersedia di gudang rata-rata 7.500 unit per hari, sedangkan kapasitas gudang maksimum itu memiliki 15.000 unit. Nah, beginilah aturan sistemnya. Aturan sistem produksinya sebagai berikut. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang itu mencapai 10.000. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi itu mencapai 1,25 setiap permintaan sampai persediaan. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang itu nanti permintaan itu sampai persediaan. Jadi berapa jumlah barang yang harus diproduksi jika permintaan sebanyak 52.000 unit dan persediaan di gudang 8.000 unit? Oke, kita terapkan ini di MATLAB. Sebelumnya saya jelaskan lagi nih. Saya memakai Sugeno, kan? Ada dua perbedaan Mamdani dengan Sugeno. Mamdani ini memiliki himpunan fuzzy, dan Sugeno ini himpunan fuzzy-nya itu memiliki konstanta dan persamaan linear. Nah, ini sudah terbuka ya. Jadi di command window-nya itu kita ketik itu fuzzy. Kita keluarlah namanya tuh Fish Editor. Nah, beginilah tampilannya. Karena di sini Mamdani kita rubah menjadi Sugeno. New Fish Sugeno kita pilih. Lalu membuka jendela baru ya. Mamdani kita tutup. Kita memakai Sugeno. Oke, di sini di contoh kasus kan memiliki dua variabel, yaitu persediaan dan permintaan. Jadi kita tambahkan satu inputan lagi, add variable itu input. Nah, maka jadi dua inputan dalam satu output. Input satu ini kita rubah, ini variabelnya, jadi input satu kita rubah permintaan. Nah, input 2 yaitu persediaan. Udah. Outputnya kita ganti variabelnya, itu produksi barang. Nah, jadi masing-masing variabel ini dalamnya mempunyai fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaannya itu kita rubah. Oh ya, untuk ranknya kita rubah dulu ya. Untuk mensetarakan baris di bawah ini itu 075, kita buat 075. Nah, udah kan? Yang diubah fungsi keanggotaan itu adalah MV1, MV2, MV3. MV2 kita nggak perlu kan, tekan delete untuk menghapusnya. MV1 dan MV3 kita ganti, ini fungsi keanggotaan. MV1 fungsi keanggotaan ini kita beri nama, yaitu namanya sedikit. Turun, karena tertera namanya tuh permintaan turun.
tipenya itu ZMV. Nah, kita ubah parameternya. Parameternya itu 0,50 dengan 50. 0,50 itu di mana? Itu dari 0 sampai ke 50 ke titik ini. MV3 kita ganti nama fungsi keanggotaannya itu adalah naik, karena permintaan dalam kasus itu permintaan naik. Jadi tipenya tuh SMV. Oke. Parameternya kita ganti itu 0,50 juga. 0,50. Maaf, salah. Itu adalah 2575. Nah, kira-kira beginilah jadinya. Oke, kita untuk persediaan barang, kita ganti fungsi keanggotaannya. MV3 kita hapus, MV1 kita rubah. Nah, jangan lupa untuk atur ranknya itu 0,15. Untuk MV1 untuk persediaan namanya tuh karena di contoh kasus itu karena ada namanya persediaan sedikit. Untuk type-nya trap MV. Nah, parameternya kita ganti yaitu adalah 0, 2,5, 12,5. Inilah kira-kira. Maaf 0, 2,5, 12,5. 0, 2,5, 12,5. Nah, beginilah. Dan untuk MV3 kita atur fungsi keanggotaan itu adalah banyak karena permintaan, karena persediaan banyak. Kita ubah jadi trap MV. Nah, ini dia. Jadi kita rubah parameternya 2,5, 12,5, 15. Oke, beginilah jadinya. Dan kita atur kita close pada outputnya, produksi barang. Nah, untuk rank kita biarkan saja, mulanya MV1. Nah, kita rubah jadi konstan dan parameter itu jadi 10. MV2 kita ganti jadi linear. Nah, kita atur parameternya jadi 12,5, 1,25, min 1 dan 0. Untuk MV3 nya kita ubah type nya menjadi linear juga. Itu adalah 1,
-1 dan 0. Oke, nah ini sudah siap ya, dan kita akan atur rule aturan logikanya ya, cara klik tengah ini. Nah inilah dia. Jadi caranya itu if permintaan turun, kita pilih ini sedikit, and presiden is sedikit, jadi dan-nya itu kita pilih MV1, jadi kita tambah add rule. Nah naik kita pilih, kemudian sedikit kita pilih, dan MV2 kita pilih dan tekan add rule. Naik kita pilih, banyak kita pilih, dan MV3 dan add rule. Kira-kira begitulah kita sudah mengatur aturan logikanya ya, dan kita akan melihat hasilnya itu pada view dan rules. Beginilah kira-kira rulesnya ini. Jadi dalam contoh kasusnya itu ini permintaan itu mencapai 37,5, persediaan 7,5, produksi barang itu mencapai 26,5. Ini hasil dari view rule-nya. Untuk melihat hasil dari secara surface-nya, nah begini hasilnya. Oke, cukup sekian praktek logika fuzzy dengan metode Sugeno yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan di sini, saya mohon maaf pada dosen, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.